yang ini tanpa kepala ada, yang ngesot pun juga ada. Bahkan katanya yang sering membuat orang kecelakaan tuh yang ngesot itu, katanya itu yang jahat, karena dia selalu kalau jalan tuh kadang di jalan tuh kan payah dia untuk cepat bergerak, sehingga mungkin terganggu. Itulah makanya pengendara tadi sering jatuh. Itu pernah sampai Penceng itu seolah-olah itu pandangan tuh semua terang. Kuburan Penceng itu kayak terang, jadi dia belok ke situ. Giliran dia tuh sadar, tahu kalau itu di kuburan, terakhir dari rel, kebetulan aja kereta tadi itu, terakhir belanjaan tadi itu pada jatuhan semua. Sering Pemikirannya tuh kayak terkejut rumah, dia. iya macam kota terang macam gitu. kota dia. Nah, terus setelah dia sadar, nampak kalau itu kuburan, kebut dia. Kalau yang katanya kepala pecah itu, sering. Maksudnya kepala pecah? Kecelakaan itu. Oh, kecelakaan. Ya mungkin karena Berarti bang karena ada udah makan korban jiwa di situ bang? banyak Banyak lah, Bang. banyak kalau korban jiwa banyak. Jadi kalau kecelakaan tuh sering lah kejadian. Mungkin yang namanya anak muda balap-balap, orang tua pun sering gitu kejadian. Oke Sobat Misteri, hari ini kami akan melakukan penelusuran ya ke sebuah jembatan yang berada di Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Bagaimana hasil penelusuran kami? Tonton video ini sampai habis. Oke Sobat Misteri, kita sudah sampai ya di Titi Penceng. Jadi Titi ini berada di kota Stabat ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada suatu Titi tua juga ya yang sudah dibangun lama di sini, dan informasinya Titi ini terkenal dengan angkernya dan sering memakan korban gitu ya. Jadi kita akan mencari informasi mengenai Titi ini, dan kira-kira ada nggak warga sekitar mengalami pengalaman mistis di kawasan Titi ini. Oke, bagaimana kelanjutan videonya? Tonton terus sampai habis. Terima kasih. Oke Sobat Misteri, jadi kita sudah mendapatkan salah seorang narasumber ya, yang kebetulan beliau ini merupakan warga ya yang tinggal di sekitar dari kawasan Titi Penceng ini. Terima kasih Bang atas waktunya. Boleh perkenalan diri Bang, dengan abang siapa Bang? Nama saya Suherwin. Suherwin. Oke Bang. Gini Bang, kami mau cari informasi Bang. Ini kan kita menurut informasi yang kita terima bahwasanya Titi Penceng ini terkenal angker oleh warga sekitar. Bisa Bang ceritakan itu kenapa disebut pertamanya itu Titi Penceng gitu Bang? Ya kalau sejarah yang kami tahu ya, kalau Titi Penceng itu awalnya dulu itu karena bentuk titinya itu tidak rata dengan
posisi jalan. Dan kebetulan dulu itu kan jalan itu kan masih jalur satu, sekarang kan jalur dua, jadi sekarang semakin lebar, semakin nampak rata. Kalau dulunya menceng dia, jadi kalau Jawa bilang menceng, titiknya penceng gitu. Makanya, Melenceng dia dari menceng, jalur kayak jalan gini itu ya, Bang menceng ya. dia. Agak melenceng. Kayak gini dia titiknya. Itulah. Jadi itu bang yang dibilang makanya bisa titik penceng. Iya. Orang menyebutnya Itulah yang emang dibilang ya. titik penceng ya Dikenal gitu, titik karena penceng. menceng ya. Iya. Itu dari tahun berapa itu Bang dibuat itu titik? Oh, kalau itu kurang tahu ya. Udah lama berarti. Lama usianya. itulah, itu Jawa Belanda juga nih itu. Oh, berarti waktu masih perkebunan aktif dulu sudah ada titik. Sudah ada. Sudah. Itu awalnya perkebunan apa dulu itu Bang? Perkebunan itu yang kami tahu itu dulu tembakau, setelah itu tebu. Tebu Bang ya. Tebu. Tapi kalau untuk usus yang agak ke dalam dia, kawasan di dalam itu berlanjut tembakaunya dulu. Nah, tapi kalau yang di depan-depan itu tebu. Karena banyak tower tiang listrik ini, jadi pesawat tadi kan nggak bisa memberi obat itu apa gimana itu, ngobatin nggak gitu. Tapi setelah itu juga akhirnya ganti coklat. Habis coklat baru sekarang inilah ada beberapa tahun yang lalu ganti pohon sawit semua sekarang ini. Kalau untuk mengenai yang horor tadi itu memang kami ya tahunnya yang kami tahu itu memang angker sih, karena selalu ada kejadian yang di luar akal sehat gitu. Nah, kalau macam yang kami maksud di luar akal sehat tuh pernah itu kejadian mobil dari arah sini mau ke arah Stabat, itu bisa berbalik arah menabrak pohon di tengah-tengah berem itu lah, menyot. Memang nggak makan korban itu, cuman luka-luka biasa. Tapi kalau yang katanya itu kecelakaan, jatuh orang itu sering. Nah, itu sering. Yang kereta tunggal ya kan, balap-balap tuh sering. Dan nggak kurang juga itu kejahatan kriminal tuh soal pembegalan, merampok itu sering. Sering ada begal Sering. juga di situ bang ya. Nggak siang, nggak malam, nggak maghrib itu sering. Nggak kenal waktu Bang. Iya, nggak kenal waktu. Kalau untuk sosok bang di situ Kalau yang sering abang dengar, Kalau sosok sih kata orang ya, awak sendiri memang nggak pernah nampak. Cuman kalau awak ini pernah aku alami itu cuman suara teriakan. kalau abang mengalami itu. Mengalami, kalau teriakan itu pernah mengalami itu sekitar udah dini hari itulah, pulang dolan itu waktu masa-masa lajang dulu kan. Tapi kalau orang yang pernah nampak, yang banyak yang rumornya tuh ceritanya tuh yang pernah dialaminya karena cerita ke kita, yang ini tanpa kepala ada, yang ngesot pun juga ada. Bahkan katanya yang sering membuat orang kecelakaan tuh yang ngesot itu katanya itu yang jahat, karena dia selalu kalau jalan tuh kadang di jalan tuh kan payah dia untuk cepat bergerak, sehingga mungkin terganggu. Itulah makanya pengendara tadi sering jatuh. Berarti Sering. nabrak yang ngesot di Ya jalan mungkin itu. gitulah. Berarti dia bang lalu lalang bang, yang ngesot itu di Kadang-kadang dia katanya si orang itu ya di jalan dia tuh. di jalan. Di jalan, nah di tengah jalan. Namanya kita kan nggak nampak dia tuh kayak mana. Tiba-tiba Nah, kita tabrak terbalik aja udah. Nah gitulah, kurang lebihnya gitu ya. Kalau menurut orang itu ya. Terus ada juga ini warga sini juga beli sayuran, dia memang usaha jual sayuran kan. Itu pernah sampai penceng itu seolah-olah itu pandangan tuh semua terang. Kuburan penceng itu kayaknya terang, jadi dia belok ke situ. Giliran dia tuh sadar, tahu kalau itu di kuburan, terakhir dari rel kebut aja kereta tadi itu. Terakhir belanjaan tadi itu pada jatuhan semua. Sering Pemikirannya tuh kayak terkejut dia, rumah. Bang, iya macam kota terang Macam gitu. kota dia. Nah, terus setelah dia sadar, nampak kalau itu kuburan, kebut dia. Itu jam Gua- berapa Bang kejadiannya dia? Ya itu kalau dia belanja itu yang Ke pajak. ke pajak itu dia berangkat jam 2, jam 3 itu nggak kurang lebih itu jam 4 pagi itu. Pagi, Bang, ya. Jam 4 pagi itu. Kalau yang katanya kepala pecah itu sering Maksudnya kepala pecah. kecelakaan itu. Oh, kecelakaan. Ya mungkin karena Berarti bang karena ada udah makan korban jiwa di situ bang. banyak Banyak lah, Bang. banyak kalau korban jiwa banyak. Jadi kalau kecelakaan tuh sering lah kejadian. Mungkin yang namanya anak muda balap-balap, orang tua pun sering gitu kejadian. Bapak-bapak pernah juga pengalaman itu, memang saya mengalami sendiri. Kami beserta kawan-kawan lah pulang main futsal jam 11 malam dari Stabat arah pulang kemari.
Di situ kami temuin ada seorang kakek lah, kita katakan kakek, dia naik kereta metik. Dia nyandar, dia apa itu di trotoar, nggak jatuh, dia nggak jatuh, cuma nyandar, lemes gitu. Jadi kami tanyain, bapak kenapa? Nggak apa-apa. Nah, ini bapak tapi jatuh apa gimana nih? Nggak, tadi saya nengok orang bawa ayam jago sama monyet kan gitu. Nah jadi okelah, kami akhirnya kami tolonglah, kami bantu bapak itu ke puskesmas ini lah, ada apa. Setelah diobati di sini, pulang di sana keluarganya dia itu macam bingung gitu, macam orang bingung, nggak bisa ngomong gitu. Jadi ditanyakan juga orang tua, kata orang tua tadi itu, ini keluarganya bilang ya sama kami, ini kalau dikasih kasih minum, kalau dia tuh masuk ke terminal lah gitu, berarti dia masih ada. Tapi kalau ini muntah, ini bukan dia lagi kan gitu. Nah, jadi dikasihlah minum tadi sama orang tua tadi kan, rupanya balik muntah. Nggak lama dari muntah itu terus meninggal. Meninggal. Terakhir si keluarganya itu ngasih kabar ke sini lah. Ya akhirnya macam kami yang pernah nolong kan jadi takut juga ya. Jangan-jangan kami dituntut kan gitu. Rupanya cuma ngasih kabar aja keluarga anaknya lah, entah saudara entah apa itu. Bapak udah nggak ada semalam yang ada di tolong. Hari besar entah hari apa ya, kurang ingat, entah yang jelas itu hari besar. Itu beserta rombongan tuh orang arah Tanjung Pura, entah orang Hina itu. Keluarganya itu mama bapaknya naik PK arah ke sana, arah ke Binjai lah. Si anak tadi itu naik kereta. Nah, kok lama kali terpisahnya di situlah, di titik itu. Kayak gitu, di teleponnya rupanya mungkin udah karena ada kecelakaan itu kan, diangkat teleponnya, bahasanya si anak ibu ini kecelakaan, itu meninggal, pecah kepalanya itu. Ya mungkin karena itu ngebut, karena itu tekongan kan. Itu di situ sering makan korban, udah sering. Wah, udah banyak kalau makan korban banyak. Ya ini anaknya termasuk pengusaha besar nih, Surya Baru, Bang Awan, anaknya juga di situ meninggalnya, orang Gumit, situ meninggalnya. Di tempatnya itu persis. Berarti udah terkenal rawan kecelakaan tempat terkenal itu. Rawan. Itu kalau dari abang lah, kita dari segi kita lah lihat fisik itu, kenapa bisa rawan itu kecelakaan itu? Kalau dari kita lihat. Kalau kita lihat sih mungkin ditengok dari kecelakaannya ya, mungkin karena tekongan itu mungkin terlalu tajam sehingga pengendara tadi itu tanpa sadar ngebut ya, itu bisa jadi. Tapi kalau untuk horornya sendiri ya kita nggak pernah nampak sih. Cuman cerita orang itu ya itu tadi nggak masuk akal tuh kecelakaan selalu tuh. Banyak yang menyangkut pautkan ke mistisnya ya bang. Itu ada juga mobil yang tiba-tiba macam terangkat gini belakangnya itu, sehingga si supir tadi itu hilang kendali. Sering kali lah kalau kecelakaan sering, begal-begal juga banyak di Penceng itu. Jadi bang, kira-kira ada nggak pantangan yang nggak boleh kita lakukan di sana bang, menurut? Kalau pantangan, kalau menurut kita yang biasa lewat situ ya hati-hati aja lah menggunakan jalan itu aja, hati-hati. Lebih dikurangi kecepatan. Kecepatan yang jelas jangan terlalu kencang lah. Atau harus klekson? Klekson ya juga kalau malam. Kalau penerangan di sana minim atau? Kalau penerangan sih saya rasa itu udah cukup. Cuman kadang-kadang usilnya tangan-tangan orang-orang apa yang usil kadang pecah. Ya semana itu entah, kadang-kadang mungkin tak ada unsur mau merampok, tak kayak mana dia rusak dulu lampu tadi kan. Itu yang kami tahu. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil wawancara kami kepada narasumber. Berikutnya akan kami ilustrasikan ya ke dalam bentuk lukisan, bagaimana hasil lukisannya. Tonton video ini sampai habis. Bang, ya, sama bang ya.
Oke Sobat Misteri, jadi dari hasil wawancara dengan narasumber tadi, kita sudah mengilustrasikannya ke dalam bentuk lukisan ya. Sini kita sudah dibantu Om Abeng, boleh tolong jelaskan Om apa yang sudah kita lukis Om? Oke Sobat Misteri, setelah kita menjelajah ya di lokasi kita kali ini, sepertinya lokasi kita ini pada zaman dulunya itu adalah tempat medan perang ya, atau pertempuran antara pasukan rakyat Indonesia melawan Belanda atau gitulah ya, melawan Belanda. Masyarakat setempat juga kabarnya di sini masih menemukan selongsong peluru-peluru lama ya, buatan tahun 1942 atau 1940 gitulah ya. Jadi kita lihat di sini ilustrasinya adalah lengkungan jalan ya. Lengkungan jalan yang kita melaluinya itu jika kita tidak konsentrasi atau kita dalam keadaan kosong atau melamun gitu ya. Karena alam di sini itu dingin, banyak pepohonan ya, jadi hal itu menimbulkan seperti kabut. Jadi kita kalau mengendarai di malam itu kadang atau pada pagi hari subuh itu kita sepertinya jalan ini tertutup kabut atau gelap. Kira-kira begitu ya Sobat Misteri yang bisa saya sampaikan. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil penelusuran kami di Titi Penceng Setabat. Dukung terus channel ini dengan tekan subscribe, like, comment, dan share video kami sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.